Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IKEA Belahaj akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Perpustakaan Digital menggunakan metode Design Thinking. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, ada Arkananta, ada Vidya, ada Hilmi, Farel, dan juga saya sendiri, Kaisar. Pertama, kita mulai dengan Project Overview. Perpustakaan sekolah merupakan sarana penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Namun, sistem manual dan keterbatasan fisik membuat pencarian buku menjadi tidak efisien dan membuang waktu. Banyak siswa dan guru merasa frustasi karena sulit menemukan buku yang tersedia atau harus bolak-balik mengecek rak secara langsung. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sistem digital yang dapat mempercepat dan mempermudah akses ke materi pembelajaran. Berikut durasi proyek kami yang dimulai dari Maret sampai Juni 2025. Eh, Kami telah mendefinisikan ada beberapa masalah dan tujuan dari proyek kami. Untuk masalahnya yang pertama yaitu pencarian buku yang lambat dan tidak efisien, lalu koleksi buku yang tidak lengkap dan tidak terorganisir, tidak adanya sistem pelacakan real-time ketersediaan buku, dan ketergantungan terhadap pencarian manual dan fisik. Untuk tujuannya yaitu mengembangkan sistem perpustakaan digital berbasis web yang dapat yang pertama mempermudah pencarian buku, lalu memberi akses cepat ke file PDF, dan yang terakhir menyediakan fitur-fitur pendukung seperti histori bacaan dan bookmark. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah empathize. Ya, dimulai dari interview goals. Yang pertama adalah kami ingin mengetahui seberapa sering orang mengunjungi perpustakaan dan masalah yang mereka hadapi saat mencari atau meminjam buku. Kami ingin memahami pengalaman orang dalam menggunakan perpustakaan digital. Lalu kami ingin mengetahui layanan apa saja yang dibutuhkan agar perpustakaan digital mudah digunakan. Selain itu, kami ingin mendapatkan pendapat orang tentang apakah perpustakaan digital bisa menggantikan perpustakaan fisik, juga ingin mempelajari bagaimana orang biasanya mencari buku atau bahan bacaan serta tantangan yang mereka hadapi. Next. Lalu beberapa interview questionnya adalah seberapa sering Anda mengunjungi perpustakaan dan apakah kendala utama yang Anda hadapi saat mencari atau meminjam buku? Kedua, apakah Anda pernah menggunakan perpustakaan digital sebelumnya? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda? Yang ketiga, layanan fitur apa yang menurut Anda paling penting dalam perpustakaan agar mudah dijangkau? Keempat, menurut Anda, apakah perpustakaan digital bisa menggantikan perpustakaan fisik? Lalu mengapa? Dan terakhir, bagaimana biasanya Anda mencari buku atau bahan bacaan saat membutuhkannya dan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Karakteristik target partisipan mencakupi guru dan pelajar, orang yang suka baca buku, orang yang menggunakan perpustakaan fisik atau digital, dan orang yang punya pengalaman mencari buku baik secara langsung maupun online. Ini adalah empathy map dari partisipan kita. Yang pertama dari Diana dengan pelajar SMK. Hey, saya kadang-kadang mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi tugas atau sekedar mencari tempat yang tenang untuk membaca. Tapi sering mengalami kesulitan menemukan buku yang saya butuhkan karena susah dicari di rak atau sudah dipinjam oleh orang lain. Saya merasa perpustakaan digital sangat membantu dalam hal kepraktisan, tapi saya juga berpikir bahwa perpustakaan fisik tetap penting karena saya masih membutuhkan suasana yang kondusif untuk belajar dan membaca buku secara langsung. Feel saya merasa frustasi ketika buku saya cari sulit ditemukan atau tidak tersedia. Tetapi saya juga merasa terbantu dengan adanya perpustakaan digital meskipun kadang aksesnya terbatas. Lalu saya biasanya mencari buku melalui katalog perpustakaan atau bertanya kepada petugas terlebih dahulu. Dan jika tidak tersedia, saya akan mencari versi digitalnya atau mencari alternatif lain. Lalu yang kedua dari kuesioner Ilyas dengan pekerjaan mahasiswa. Dia lumayan sering mengunjungi perpustakaan, tapi kadang buku yang saya cari tidak lengkap. Ia tidak menggunakan perpustakaan digital, tapi tidak bisa dibandingkan dengan perpustakaan asli.
penting perpustakaan fisik tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh digital karena orang datang bukan hanya untuk membaca buku. Perpustakaan digital memang membantu, tapi terasa kurang dibandingkan pengalaman membaca di perpustakaan fisik. Phil merasa frustasi saat tidak menemukan buku yang diinginkan di perpustakaan. Agak kecewa karena perpustakaan digital belum bisa memberikan pengalaman seperti perpustakaan fisik. Lalu tetap mengunjungi perpustakaan fisik meskipun terkadang tidak menemukan buku yang dicari. Menggunakan perpustakaan digital sebagai alternatif meskipun tidak terlalu puas dengan pengalaman yang didapatkan. Oke, jadi Lalu, berikut adalah lanjutan empathy map dari beberapa partisipan yang kami wawancarai. Seperti yang di sini ada kasus untuk yang Ilyas, C-nya itu terlalu banyak buku di perpustakaan jadi sulit mencarinya. Lalu belum pernah menggunakan perpustakaan digital, tetapi pernah ada usulan saat menjadi pembimbing perpustakaan. Kemudian untuk Ting-nya ada akan lebih mudah jika ada sistem pencarian cepat untuk menemukan buku, dan perpustakaan digital bisa menjadi solusi agar tidak perlu menyimpan terlalu banyak buku fisik. Nah, kemudian ada salah satu wawancara kita, boleh dilanjut? Oke, nih kemudian ada yang namanya, mana sih? Salah satu yang kita wawancarai bernama Faik, pekerjaannya fresh graduate dengan SMK. Untuk saya lebih suka membeli buku daripada meminjam. Lalu dia mengatakan kalau buku di perpustakaan fisik sulit ditemukan, rasanya kesal. Kemudian salah satu tingnya adalah akan lebih baik kalau perpustakaan digital punya koleksi lengkap dan gratis, dan kalau fitur pencariannya canggih, pasti lebih nyaman. Yang ia rasakan adalah frustrasi saat mencari buku di perpustakaan fisik tetapi tidak menemukannya. Lalu ia merasa nyaman dengan perpustakaan digital karena lebih cepat dan mudah diakses. Dan yang ia lakukan adalah membeli buku sendiri agar tidak perlu repot meminjam, menggunakan perpustakaan digital hanya untuk buku pelajaran tambahan, dan memanfaatkan fitur pencarian untuk menemukan buku lebih cepat, lebih memilih membaca buku fisik jika memungkinkan. Oke, kita langsung lanjut ke define. Jadi berdasarkan hasil, kenapa? Jadi berdasarkan hasil empathy map, kami merumuskan beberapa problem statement dan hipotesis statement. Kami menganalisis kasus Diana, Ilyas, Ali, Safa, dan Faik yang masing-masing mengalami kesulitan dalam mencari buku secara manual, keterbatasan koleksi, atau pengalaman kurang maksimal saat menggunakan perpustakaan digital. Hipotesis kami adalah, jika kami menyediakan fitur pencarian cepat, filter kategori, sistem ketersediaan real-time, dan fitur rekomendasi, maka pengguna akan lebih mudah menemukan dan membaca buku yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya ada value proposition ya. Di sini kami membuat sebuah solusi bernama Edulib, sebuah aplikasi perpustakaan digital berbasis web. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan siswa dan guru dalam mencari, membaca, dan menyimpan buku pelajaran. Dengan Edulib, penggunaan tidak perlu repot mencari buku di rak secara manual karena semua bisa diakses lewat internet. Bisa next. Nah, di sini ada fitur-fitur utama dari Edulib, yaitu pencarian buku cepat dan mudah. Pengguna bisa membuka buku dengan mengetik judul atau kata kunci. Yang kedua, baca online atau unduh PDF. Buku bisa dibaca langsung di aplikasi atau diunduh untuk dibaca nanti. Yang ketiga, riwayat bacaan dan pelacakan halaman terakhir. Aplikasi akan mengingat sampai mana halaman terakhir kamu membaca. Yang keempat, akses berdasarkan role. Guru bisa melihat materi tambahan, sedangkan siswa hanya buku pelajaran. Kelima, rekomendasi buku. Aplikasi akan menyarankan buku yang mungkin disukai. Keenam, bookmark dan favorit. Bisa menandai buku atau halaman penting untuk dibuka kembali dengan mudah. Selanjutnya ada idea. Kami melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide fitur utama yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini menghasilkan konsep solusi yang lebih matang dan realistis untuk dikembangkan. Berikut adalah beberapa ide
utama yang kami hasilkan. Next. Baik, untuk elemen sistem ada beberapa ide. Jadi ide yang pertama, kita akan menambahkan fitur untuk pencarian cerdas. Jadi ini sistem pencarian yang menggunakan berdasarkan judul, penulis, dan kategorinya. Lalu ada tampilan buku digital dengan preview dan ringkasannya. Jadi sebelum membuka atau mendownload buku, pengguna bisa melihat preview untuk beberapa halaman pertama dan membaca ringkasan dari buku tersebut. Lalu untuk fitur selanjutnya kita ada fitur bookmark dan histori bacaan. Jadi untuk penggunanya dapat menandai halaman-halaman penting atau melanjuti bacaan terakhir dengan gampang. Baik, untuk selanjutnya ada mode baca nyaman, disediakan fitur mode gelap dan ukuran font. Oke, bisa di halaman selanjutnya. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah sistem review dan rating buku. Jadi pengguna bisa meninggalkan ulasan buku untuk pengguna lainnya. Lalu ada integrasi dengan platform belajar. Jadi Edulib bisa diintegrasikan dengan platform seperti Google Classroom dan kemudahan referensi buku ke tugas. Nah, lalu ada fitur perpustakaan sosial. Jadi pengguna bisa berbagi daftar bacaan, merekomendasikan buku ke teman, ataupun berdiskusi lewat komentar. Nah, lalu ada statistik bacaan pribadi. Jadi pengguna dapat melihat buku, total buku yang dibaca, waktu membaca, dan rata-rata progres bacaan mereka per bulan. Baik, untuk selanjutnya adalah sketch dari aplikasi Edulib sendiri. Jadi ini setelah kita brainstorming, ini masih sketsa awal dari tampilan Edulib yang menggambarkan alur penggunaan dan fitur-fitur utamanya. Sketsa ini akan menjadi dasar dalam proses pembuatan prototipe dan implementasi sistem. Baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.